melihat kondisi di tengah pandemi COVID ya, kemudian banyak UMKM kita yang kemudian membatasi untuk melakukan pertemuan dan penjualan secara offline. Kemudian apa yang harus dilakukan pelaku UMKM ini agar mereka tetap survive ya di masa pandemi COVID semacam ini? Gimana Bang? Ya, thank you Bang. Jadi yang paling utama yang kita trigger dari teman-teman UMKM adalah keaktifan. Karena dari sisi pelaksanaan, dari sisi activity itu akan sangat banyak perkembangannya di saat sekarang gitu ya. Nah ini saya akan sampaikan aja tentang latar belakang kenapa kita ngelakuin yang namanya UKM Bisa, program UKM Bisa, program 30 hari intensif untuk tingkatin penjualan. Nah, tingkatin latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah sekarang ini pandemi Bang. Ya, kita tahu sama-sama sekarang pandemi semua berdampak, apalagi UMKM babak belur. Yang sebelumnya bisa 10 juta, 20 juta, sekarang malah 1 juta, 2 juta itu udah keren. Udah hebat. Ini kan sangat-sangat menyiksa, sangat-sangat kesulitan kita melihat keadaan seperti ini ya. Nah, jadi yang kita mau adalah kita moving pergerakannya dari yang selama ini offline, dari yang selama ini di lokasi usaha, kita giring ke tempat yang memang bisa dijangkau pasar yang lebih luas. Juga kita kreasikan produk-produknya. Nah sekarang kan digital marketing, ya digital marketing, sosial media marketing itu kita kita scale ke teman-teman UMKM. Sebenarnya mereka juga udah punya sih, cuma yang perlu kita lihat adalah dua, quantity mereka harus di dalam post dan quality dari konten. Nah itu yang akan kita bantu di sini. Sembari itu juga yang masih memungkinkan secara offline ya kita juga masih guide secara offline. Nah itu salah satu latar belakang. Yang kedua adalah yang kita lihat di lapangan, ketika dana terkucur dari pemerintah atau dari swasta itu kurang tepat sasaran. Ya seperti yang kita ketahui ada dari yang bukan UMKM ya hanya keluar bawa kompor, bawa meja di depan rumah foto gitu ya, terus minta izin usaha dari kelurahan, itu dananya cair, sementara ini bukan pelaku UMKM. Nah kita ingin membuat program ya yang membuat rapor dari UMKM itu jelas, mereka punya aktivitas yang konkret, mereka posting, mereka juga melakukan upaya sosial media, juga ada rekam offline-nya. Nah mereka yang sudah melakukan upaya-upaya penjualan secara strategis, secara rutin ini yang kita sasar gitu. Dan rapor ini akan kita bawa ke pemerintahan atau swasta-swasta yang akan mengucurkan dananya biar lebih tepat sasaran. Ya. Tapi kalau melihat seperti itu, apakah UMKM kita di Aceh terutama ya, artinya mereka sudah familiar dengan sistem penjualan menggunakan digital marketing atau media sosial marketing ya, apa yang kemudian konten-konten yang mereka bisa buat supaya memang hasilnya menarik dan hasilnya nanti untuk penjualan mereka meningkat. Yes. Ya, jadi memang kita secara quality kita berikan kelasnya di sini Bang. Ini semuanya free. Kita berikan kelas buat videografi, kita berikan kelas buat foto, cara memfoto produk. Kita juga membuka kelas copywriting, ngajarin gimana sih kalimat-kalimat yang itu merangsang customer. Kemudian kita buat video, contoh aja video itu kita punya UMKM ya kopi. Nah kita buat tuh videonya, dirobek rotinya keluar coklatnya, bagaimana menggairahkan audiens dengan video-video yang kita buat. Nah dari sana ya sejauh yang kita lihat selama ini atensinya senang, sangat tertarik dan antusias untuk terus dibuat ya. Sembari terus kuantitinya ditingkatkan, karena sama seperti offline tanda kutip, ketika kita hanya melakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu juga tidak punya dampak yang signifikan, tapi repetisi, konsistensi dan terus belajar pengembangan itu dari si UMKM-nya sendiri, itulah yang akan membantu dia lebih bisa scale up daripada hanya tiba-tiba melompat hanya mengharapkan keajaiban ya. Tapi konsisten dan repetisi itu yang kita bantu bimbing terus-menerus.